Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Ramadan dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Bayu Ramadan, Fajar Prianto, dan juga Januar Ginting Ramadan. Kelompok kami, kelompok 10, membahas tentang nilai epistemologi dalam rancangan pembuatan ondel-ondel. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Etnis Betawi memiliki bermacam-macam kesenian, salah satunya yaitu seni teater. Teater Betawi tradisional merupakan teater yang lebih berlandaskan kehidupan agraris dan bersifat religius. Untuk yang menarik dalam teater Betawi adalah keragaman etnik penduduknya. Penduduk asli Betawi ada saja, tetapi di zaman sekarang banyak penduduk-penduduk di luar kota bertransmigrasi ke dalam Jakarta, yaitu ke dalam etnis Betawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ondel-ondel. Jenis pertunjukan ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tersebarnya agama Islam di Pulau Jawa. Awal mula masyarakat Betawi menyebutnya dengan barongan, yang berasal dari kata barengan atau bareng-bareng. Sebutan itu datang dari ajakan logat Betawi yang berbunyi, "Nyok, kita nonton ondel-ondel bareng-bareng." Namun setelah seniman almarhum Benyamin Sueb atau yang disebut dengan Bang Ben melantunkan tembang lagu yaitu "Nyok, kita nonton ondel-ondel," maka dari zaman tersebut hingga sekarang ondel-ondel disebut ondel-ondel yang nama sebelumnya adalah barongan. Boneka ondel-ondel lebih terlihat tidak menakutkan tanpa adanya caling, serta penampilannya yang semakin rapi layaknya manusia pada umumnya. Boneka ondel-ondel terdiri menjadi dua bagian, yaitu kepala dan badan. Di bagian kepala terdapat mahkota yang berhasilkan flora. Ondel-ondel memiliki dua jenis, yaitu ondel-ondel pria dan ondel-ondel wanita. Jika ondel-ondel pria berwajah merah, sedangkan ondel-ondel wanita berwajah putih. Dan saya akan menjelaskan metode penelitian. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan visualisasi yang disampaikan oleh Sugiono. Hal ini dibuktikan menggunakan subjek penelitian dengan menjabarkan metode pengumpulan data melalui analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, A, yaitu fungsi kesenian ondel-ondel. Pada era 40-an, ondel-ondel berfungsi sebagai pengusir serta penolak bala yang dilakukan oleh sebagian orang Betawi. B, yaitu fungsi kini. Pada era 40-an, ondel-ondel berfungsi sebagai pengusir setan dan penolak bala oleh sebagian warga Betawi. Kesenian ondel-ondel juga memerankan leluhur nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa, karena pada awalnya berfungsi sebagai personifikasi leluhur sebagai pelindung. Yang C, yaitu pembuatan bahan dan orang-orang yang terlibat dalam ondel-ondel. Membuat ondel-ondel berukuran setinggi 2,5 meter dengan diameter sekitar 30 cm membutuhkan waktu tersendiri. Untuk membuatnya menggunakan bahan baku berupa bambu yang dibentuk sebagai kerangka. Secara teknis, pembuatan ondel-ondel terbagi menjadi dua komponen, yaitu rangka dan topeng. Untuk membuat rangka, bahan yang dibutuhkan hanyalah kayu dan ijuk, sedangkan untuk topeng bahan yang digunakan adalah kayu. Yang keempat, yang D, adalah orang-orang yang terlibat dalam kesenian pengrajin. Dalam pembuatan ondel-ondel, pengrajin membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung dari seberapa besar ondel-ondel yang dibuat. Para pengrajin mengatakan mereka membuat kerajinan ondel-ondel ini tergantung pesanan yang datang dan bukan merupakan pekerjaan utama, karena penghasilannya tidak sebesar yang ada. Pengiring. Setiap ondel-ondel yang diiring menggunakan tehian dan pengahian, seperti lagunya yaitu Kicir-Kicir dan Sirih Kuning.
Sedangkan gambang kromong adalah alat yang juga digunakan untuk mengirim ondel-ondel. Kesimpulannya, dari data penelitian yang dibahas di atas, data tersebut berkaitan dengan pengertian ondel-ondel, kegunaannya, fungsi, dan juga pembuatan dari ondel-ondel tersebut. Kesimpulan ini berisi ringkasan atau jawaban akhir yang dibahas berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan hasil dari penelitian mengenai bahan, rancangan pembuatan fungsi dari ondel-ondel tersebut. Bahan pembuatan yang digunakan yaitu bambu dan juga kayu. Dan rancangan pembuatannya, pengrajin melakukan 4 tahap dasar, yaitu membuat kerangka bulat untuk bagian wajah, bagian bawah, pinggang, serta leher, termasuk kerangka bagian bahu. Kemudian rangka ondel-ondel ditegakkan dengan bambu. Setelah itu bagian ondel-ondel akan dilumuri dengan semen sekaligus ditempeli kertas. Tujuannya untuk mendapatkan kesan yang mirip anatomi manusia. Awalnya ditunjukkan agar pemain yang memikul ondel-ondel tidak merasa pengap atau bau dikarenakan batang kemuning yang beraroma harum. Sedangkan bagian tubuhnya digunakan bambu muda karena bambu muda memiliki struktur yang lentur dan mudah dibentuk. Bagian tersulit dalam pembuatan ondel-ondel adalah rangka bentuknya bulat. Pasalnya, rangka tersebut dibuat dengan tangka bambu sehingga sulit mendapatkan bagian bulatnya. Dan fungsinya, pada zaman dulu ondel-ondel difungsikan untuk menolak bala. Tetapi pada zaman sekarang ondel-ondel salah digunakan, yaitu digunakan untuk mengamen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.